Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, pada video kali ini, saya akan melakukan penawaran yang menarik, teman-teman, yaitu saya membuka penawaran konsultasi atau jasa konsultasi untuk pengelolaan jurnal online. Oke, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di awal, mungkin agak sedikit masih membingungkan apa sih yang ditawarkan oleh saya pada video kali ini, teman-teman. Sebenarnya konsepnya adalah saya membuka jasa konsultasi pengelolaan jurnal online yang melatar belakangi sebenarnya, teman-teman, saat ini setiap universitas, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, lembaga penelitian itu udah mulai berbenah, teman-teman, untuk memindahkan pengelolaan jurnal yang biasanya dari medianya cetak, bentuknya fisik, ke bentuk medianya secara online gitu. Tentunya selain untuk meningkatkan kualitas dari jurnal tersebut, tentunya jurnal tersebut juga harus dilakukan proses akreditasi. Jadi proses akreditasi jurnal itu berdampak ke banyak orang, teman-teman. Jadi kita sebagai autor, sebagai pengelola jurnal, bahkan kampus sebagai institusi itu akan berdampak apabila jurnal kita sudah terakreditasi. Nah, yang jadi problem, jurnal yang akan diakreditasi itu adalah bentuknya adalah jurnal yang dilakukan secara online melalui website Arjuna gitu ya, dilakukan dengan menggunakan website Arjuna. Dengan tahap-tahap yang banyak dilakukan, teman-teman, tentunya ada sebagian atau sebagai pengelola jurnal harus memiliki pengetahuan apa saja sih yang harus dikerjakan, apa yang harus dikelola terlebih dahulu sehingga target-target dalam pembuatan jurnal itu terpenuhi. Nah, kenapa saya memberanikan diri untuk membuka jasa konsultasi pengelolaan jurnal ini, teman-teman? Sebenarnya pengalaman saya pribadi tentunya. Saya dari tahun 2016 mengelola jurnal yang nanti linknya saya letakkan di deskripsi diri. Dari jurnal itu 0 sampai dengan jurnal itu terakreditasi. Tentunya itu ada bantuan dari tim support pengelolaan jurnal itu sendiri gitu. Yang pertama, ketika saya mengelola jurnal tersebut, saya kebingungan. Jadi saya kebingungan, saya nyari literasi sendiri, kemudian cari video sendiri, cari googling sendiri tentang hal-hal gimana sih cara untuk mendesain jurnal, gimana sih cara menginstal OJS, gimana sih cara mengurus DOI, dan seterusnya. Dan itu saya berpikir jika teman-teman yang melakukan pengelolaan jurnal online, yang akan melakukan pengelolaan jurnal online masih dikatakan baru seperti saya dulu, itu agak kesulitan dan agak lama sebenarnya untuk mengurus jurnal-jurnal yang bakal kita kelola. Nah, dari hal tersebut saya berpikir membuat ide, alangkah baiknya saya sharing atau membantu teman-teman pengelola jurnal dengan membuka jasa konsultasi pengelolaan jurnal secara online gitu ya. Nah, pada saat itu juga, teman-teman, saya juga ingin menjelaskan bahwa saya juga cukup meraba-raba apa yang saya harus kerjakan terlebih dahulu, karena ada sebagian atau satu step atau dua step yang harus bekerja secara paralel. Nah, itu yang membingungkan kita sebagai pengelola jurnal, apalagi yang kita kelola itu jurnalnya tidak banyak tim yang mengurusnya gitu ya. Nah, kalau pertanyaan teman-teman, Pak Robi ini menawarkan jasa pengolahan konsultasi pengolahan jurnal itu apa saja sih bagian-bagiannya? Nah, secara gambaran umum saya menawarkan ada beberapa poin. Yang pertama adalah mengenai Open Journal System-nya. Jadi OJS-nya, bagaimana cara instalasinya, contohnya untuk desain, alur penggunaan OJS-nya, kemudian penjelasan user-user, mendesain OJS itu sehingga lebih menarik, kemudian setup di OJS, bahkan sampai nanti alur user-user yang ada di OJS seperti reviewer, author, editor, dan seterusnya. Nah, saya akan coba menjelaskan itu ke teman-teman pengelola jurnal. Kemudian yang kedua juga banyak pengalaman saya dari beberapa banyak teman yang DM atau komen di YouTube ini
mereka sangat kesulitan informasi mengenai bagaimana sih cara pengurusan EISN, berapa lama sih pengurusan EISN, bagaimana sih cara mengurus EISN, apa syaratnya, berapa bayarnya, dan itu yang akan saya coba jelaskan dan saya akan pandu. Tentunya saya bukan orang dalam teman-teman, jadi saya hanya ngasih cara-caranya. Tentunya nanti follow up tentunya akan dipengaruhi oleh tim dari LIPI-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengurusan DOI. DOI itu adalah Digital Object Identifier, salah satu bagian yang terpenting ketika kita sudah mulai masuk alurnya atau tujuan membuat jurnalnya itu ke arah akreditasi gitu. Salah satu syarat untuk akreditasi adalah DOI-nya. Kemudian selanjutnya saya juga akan coba menjelaskan gimana cara mengurus Google Scholar. Google Scholar ini sama seperti DOI tadi, terkait sama pengurusan akreditasi. Kemudian ada juga pengurusan atau penjelasan bagaimana mengurus ke Garuda. Kembali lagi, Garuda ini merupakan salah satu syarat juga yang harus dimiliki teman-teman pengolah jurnal untuk dapat mengolah jurnalnya untuk kedepannya nanti akreditasi. Dan selanjutnya adalah pengurusan artikel atau jurnal Anda ke website Arjuna. Tentunya banyak step-step ini teman-teman yang bakal dikerjain, apalagi teman-teman pengolah jurnal itu hanya cuma 1 orang atau 2 orang di kampus. Ya tentunya pasti akan gelagapan mau nyari-nyari di Google, di YouTube itu agak lama. Nah, nanti kita coba diskusi, bisa via Zoom, bisa via chat, ataupun media apapun secara online. Dan tentunya ini sangat membantu sekali teman-teman dibandingkan pengalaman saya dulu yang memang sulit sekali tempat nanya dan literasi ataupun referensi-referensi dari internet pun sedikit kurang. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan teman-teman, ada pertanyaan mengenai Pak Robi, apakah saya konsultasi pengolahan jurnal ini berbayar, dan kalau berbayar berapa bayarnya? Nah, kalau misalnya pertanyaan awal saya udah bisa jawab teman-teman. Jadi teman-teman pengolah jurnal ini karena tentunya ada kos yang harus saya keluarkan karena jasa juga, waktu dan seterusnya, saya membebankan biaya untuk konsultasi pengolahan jurnal itu. Nah, besaran biayanya tentunya itu tergantung kebutuhan, tapi saya pastikan itu tidak mahal dan pasti terjangkau bagi Anda pengolah jurnal gitu ya. Jadi tidak banyak, tidak besar seperti konsultan-konsultan IT lainnya. Itu enggak banyak, tetapi memang biaya yang harus digantikan untuk biaya operasional ketika saat kita konsultasi. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen tahu banget, pengen tanya-tanya berapa sih besaran konsultasinya, gimana sih rule-nya, gimana sih aturannya, teman-teman bisa kontak saya di link deskripsi video ini di bawah. Ada nomor WA saya, kemudian ada email saya, ada Instagram, di DM boleh, dan beberapa cara lain yang mungkin di komen dan seterusnya. Nah, itu penawaran saja teman-teman. Sekali lagi indahnya berbagi gitu ya. Tentunya kita dapat bergerak maju bersama-sama walaupun beda institusi untuk pengolahan jurnal. Mungkin itu aja teman-teman pengolah jurnal. Sudah menonton video ini, kalau misalnya berminat silahkan hubungi kontak di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.